amblas tadi kita butuhkan waktu 14 hari sejak kendaraan yang nyangkut di sana bisa dievakuasi. Kalau saat ini kendala untuk evakuasi kendaraan yang nyangkut itu karena ada overdimensi kendaraan truknya itu, sehingga kalau kita tarik menyangkut di di tiang penyangga jembatan bagian atasnya itu. Sedangkan kalau untuk pelaksanaan secara prinsip material sekarang sudah dimobilisasi ke lokasi dari Jambi. Pekerjaan saat ini belum dimulai, tapi materialnya untuk dibutuhkan ke sana sudah dimobilisasi, alat-alat sudah dimobilisasi, tapi fokus kita saat ini bagaimana untuk mengevakuasi kendaraan yang nyangkut di sana. Itu dulu, karena kalau itu tidak bisa dievakuasi kita pun tidak bisa kerja. Itu Bapak. Kalau jalan kita itu jalan nasional secara umum semua ya, muatan sumbu terberatnya 8 ton. Jadi kalau dia 2 sumbu kurang lebih 16 ton yang bisa lewat. Lebih dari itu udah overload atau overdimensi juga. Sudah over. Tadi kita coba bedah tadi, yang pertama itu udah 40 ton, yang kedua malah 60 ton. Padahal yang diizinkan tuh maksimum 20-23 antara itu. Kalau kan baru atau untuk menangani darurat sementara. Kalau itu dibangunnya sudah puluhan tahun, dan saat ini ada proyek untuk mengganti jembatan itu. Dan itu sedang berjalan, makanya yang di jalur B-nya karena dia menggantinya satu-satu gitu. Makanya kita tidak bisa fungsikan jalur B-nya sekarang karena operate-nya terutama yang arah Lampung itu baru digali sebelum Lebaran itu, jadi itu memang nggak difungsikan. Kalau itu tadinya tidak digali mungkin itu bisa dipakai, tapi karena programnya memang sudah mengganti, jadi ya pas kondisi segini kita nggak bisa fungsikan gitu Pak. Sampai akhir tahun anggaran tuntas itu, tapi yang jalur B, nanti jalur A-nya tahun depan gantinya. Jadi kita perbaikan sementaranya untuk bisa lewat dulu, berfungsi lalu lintas, tidak untuk mengganti total, tidak Pak. Untuk kita tetap ada merawatnya Pak, makanya kita juga tahu sebetulnya kondisi-kondisi itu kayak apa, makanya kita programkan untuk mengganti. Cuma ini keburu saja ini sebetulnya karena sudah odol, artinya overdimensi, overload gitu ya. Itu yang menyebabkan akibatnya kerusakan jembatan itu makin cepat. Saat ini masih proses evakuasi kendaraan truk yang saat ini masih amblas di jembatan Wai Mesuji, dan saat ini masih dalam proses evakuasi. Kita harapkan hari ini itu bisa segera terangkat, dan kita saat ini sudah melaksanakan rapat koordinasi lintas sektoral bersama dengan Badan Pengatur Jalan Tol, bersama dengan Polda Lampung, Polres Mesuji, Polres Oki, PT Hutama Karya dan Waskita Karya, berkaitan dengan solusi putusnya jalan lintas timur yang diakibatkan amblasnya jembatan Wai Mesuji. Saya informasikan kepada masyarakat, dari hasil rapat koordinasi kita putuskan bahwa jalur alternatif yang akan digunakan adalah jalur lintas tengah dari arah Lampung Palembang dan sebaliknya. Dari arah Lampung melalui Kota Bumi, Martapura, Batu Raja, Prabu Muli, Indralaya sampai dengan Palembang. Kemudian untuk jalan tol sendiri yang saat mudik kemarin kita fungsionalkan, saat ini sifatnya situasional. Artinya tidak digunakan apabila tidak dibutuhkan, dan akan digunakan apabila itu bermanfaat untuk mengurai kemacetan yang mungkin terjadi di wilayah Kabupaten Oki maupun Kabupaten Mesuji. Sifatnya situasional, jadi bukan operasional. Saya sampaikan kepada rekan-rekan sekalian, khususnya untuk masyarakat pengguna jalan, baik itu mobil pribadi, barang dan penumpang, bisa melalui jalur lintas tengah, tetapi jalan tol ini sifatnya hanya situasional untuk memecah kemacetan yang terjadi di Kabupaten Oki dan Mesuji. Saat ini khususnya di jalur lintas timur ini masih beberapa masyarakat maupun pengguna jalan yang memasuki jalan lintas timur, mereka tidak mengetahui baik itu truk maupun mobil pribadi. Ini sudah diuraikan kemacetan itu oleh Kapolres Oki, beberapa diputar balikan lagi diarahkan ke jalur lintas tengah, dan ada beberapa yang dimasukkan ke jalur fungsional tol untuk memecah terjadinya kemacetan yang lebih panjang lagi. Untuk jalan lintas tengah sendiri, saya himbau agar kendaraan barang dan penumpang itu melalui Muara Enim, jangan melalui Beringin, karena Beringin ini ada longsoran
jalan yang ini akan berpotensi terjadi longsoran yang lebih besar lagi apabila dilewati oleh kendaraan-kendaraan besar. Jadi saya himbau khususnya para pengusaha angkutan umum, dan nanti akan dibuat edaran dari Dinas Perhubungan Provinsi bahwa yang dilintasi adalah jalur lintas tengah tanpa melewati beringin, karena itu sangat rawan. Disampaikan melalui Polres Indralaya bahwa di ujung tol Palindra itu akan dibuat pos sekat, pos penyekatan di situ untuk seluruh kendaraan berat akan dialihkan semua melalui jalur Prabu Mulih. Jadi di mulai tol Palindra tidak ada kendaraan berat yang masuk ke arah Kayu Agung, semuanya diarahkan menuju ke belok kanan ke arah Prabu Mulih. Jadi itu tanggung jawab dari Polres Ogan Ilir.